Jadi dengar lu ya. Dengar lu. Ya. Jadi hasil uraian saya ya 2016 Peggy Setiawan dibilang nggak dituduh ya melakukan baru dituduh dalam proses penyelidikan. Dituduh melakukan pembunuhan, salah satu otak pembunuhan Peggy Setiawan. Lalu bukan sujon. Ini alibi polisi. Lalu ditahanlah motornya 2, kan gitu. Datanglah polisi ke rumahnya, lalu bla bla bla. Peggy tidak ada di rumah katanya. Peggy ada di Bandung, oke. Ya. Setelah itu polisi pulang. Ibunya Peggy tidak menghubungi Peggy atau menghubungi Peggy, itu bukan urusan. Yang jelas Peggy yang merasa memiliki motor ini kenapa tidak datang untuk melakukan upaya hukum dan menyelamatkan motornya dulu. Oke lah tuduhannya tidak nih, tapi dia datang ke polisi untuk mengambil motornya kan gitu. Tahun 2016 loh. Karena berdasarkan KUHP itu ya, setiap orang yang sudah ditetapkan tersangka ya, itu diberi waktu 20 hari untuk melakukan pembelaan. Ya, namanya itu kan. Lalu diperpanjang lagi itu menurut KUHP. Ya. Lalu menurut administrasi hukum, setiap orang yang dituduh dalam proses penyelidikan dan belum dijadikan tersangka bisa menyurati pihak kepolisian dalam meminta permohonan pelindungan hukum terhadap pihak kepolisian atau yang melakukan proses penyelidikan itu atau polisi lah, katakan polisi yang melakukan proses penyelidikan itu. Ya. Upaya-upaya itu harus dilakukan oleh Peggy. Tapi kenapa 8 tahun Peggy ini tidak melakukan upaya itu? Sehingga tuduhan polisi itu dibenarkan oleh polisi sendiri dan dibenarkan juga oleh hakim dalam putusan pengadilan setelah melakukan uji materi hukum yang ada di persidangan. Ya, di dalam fakta persidangan semua saksi-saksi dan pelaku itu mengakui bahwa peristiwa hukumnya sesuai dengan amar putusan. Kan gitu. Ya, ada 3 DPO, ada 8 terdakwa. Gitu kan? Lantas 1 DPO ditangkap Peggy. Apakah Peggy Setiawan ini bisa dibenarkan kalau seandainya dia kabur atau dia menghindar padahal motornya sudah diambil? Dibenarkan dalam hukum? Dibenarkan nggak Pak? Dibenarkan. Tidak dibenarkan kok dibenarkan. Lu serius jawabnya, jangan main handphone. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan lah. Gitu loh. Ya, lu jangan jawab kalau lu gak fokus. Nih yang tanya fokus aja biar nggak. Ini kan gue rekam nih. Tidak dibenarkan kan? Karena udah tahu motornya diambil 2016. Kenapa? Ya. Karena kalau Peggy teriaknya sekarang setelah 8 tahun itu tidak bisa lagi karena administrasi hukumnya sudah lewat. Dari mulai P1 sampai P53 itu namanya administrasi hukum. Tidak bisa lewat dari P1, P2, P3 sampai ke P53. Jadi kalau pihak-pihak yang tidak berkenan dengan proses penyelidikan dan proses persidangan tersebut bisa saja melakukan upaya hukum tapi melalui jalur-jalur seperti PK dan lain-lainnya, seperti abolisi yang saya ajukan kemarin. Gitu loh. Ya kan? Nah, abolisi ini juga pasti tim istana presiden sebelum presiden mengeluarkan abolisi atau pemberhentian proses hukum itu juga pasti dikaji oleh ahli hukum istana, gitu loh. Makanya kan ditanya, ini kayak Ibu Widya ini kan selalu nyalahin polisi, ya kan? Kan saya udah bilang, dalam prosesnya orang bisa bersalah karena kesalahan dalam melakukan pembelaan. Gitu loh, tidak mengikuti proses aturan hukum, ya yang sesuai dengan KUHP, gitu loh. Ya sesuai dengan administrasi hukum baik pidana maupun perdata kan gitu. Dalam prosesnya orang, katakan kita bicara hukum pidana, dalam prosesnya orang bisa bersalah karena tidak mengikuti prosesnya. Kayak Peggy ini tidak mengikuti prosesnya. Makanya ketika dia keberatan bahwa dia bukan pelaku, harusnya dilakukan pada saat pertama kali dia dituduh. Gitu loh. Bukan menghindar ke Bandung dan mengganti nama Robi atau menyamarkan namanya jadi Robi. Oke, identitasnya masih Peggy Setiawan secara sah di Dukcapil. Tapi nama dia udah berganti Robi. Di kosan itu bapaknya mengenalkan dia sebagai Robi. Dan bapaknya pun, seorang bapaknya ini, ya, dia mengganti nama dengan alasan untuk menikah katanya. Kalau untuk menikah itu urusan pribadi dia. Tapi kenapa bapaknya ikut mengganti namanya si Peggy jadi Robi? Gitu loh. Paham nggak? Ya. Jadi artinya di sini inilah kekhilafan si Peggy atau Robi. Ya. Yang tadinya mungkin dia bukan pelaku, tapi karena ada saksi-saksi yang menyebutkan nama dia dengan ciri-ciri seperti itu,
Ya, maka jadilah dia tersangka dan terpidana saat ini. Dan tersangka dan terdakwa ya, calon terdakwa gitu loh. Ya. Artinya di sini ya tidak bisa juga polisi disalahkan, apalagi Bu Widya ini selalu mencemarkan nama baik institusi kan gitu. Dengan mendiskreditkan polisi. Gitu, Pak. Berarti kerjaan polisi salah atau? Iya, salah aja gitu. Padahal menurut KUHP itu semua orang itu prosesnya harus dilalui. Kalau Peggy tidak salah 2016 dia harus mengajukan keberatan. Ya, dengan lakukan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait seperti penyidik dan Kapolres gitu kan. Atau dia melakukan pra peradilan. Pada saat itu ya, makanya pra peradilan dilakukan sekarang ini percuma untuk Peggy Setiawan. Gitu loh. Obatnya hanya PK atau ikut dalam proses persidangan. Di situ dibuat eksepsi atau pledoi baru by one dengan jaksa penuntut umum. Gitu loh. Dalam proses ini, dalam tahap ini si Peggy Setiawan itu. Gitu. Jadi antara pengacara dan jaksa penuntut umum ini harus one by one di situ fight gitu. One by one pemikiran maksudnya gitu. Kalau surat perintah penangkapan lain lagi jalurnya, prosesnya. Itu satu paket dalam penyelidikan karena di dalam Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002 ya, di dalam KUHP, di dalam Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang nomor 8 tahun 81 ya, itu semua disebutkan tentang mekanisme proses penyelidikan dan lain-lainnya. Gitu loh. Itu bagian daripada hukum acara. Bagian daripada proses penyelidikan. Makanya saya bilang tadi di sini, kenapa pada saat itu Peggy tidak melakukan keberatan pada saat itu? Kenapa ya baru sekarang? Sekarang dia udah terlanjur jadi DPO dan sudah tersangka. Apalagi masa daluarsa hukum itu ada. Gitu loh. Daluarsa hukum itu ada. Gitu loh. Kalau dia membela diri, siapa saksinya yang mau bersaksi bahwa dia tidak bersalah? Gitu loh. Kalau kawan-kawan dia sesama kuli bangunnya yang waktu di Bandung itu sulit sekali untuk memberi keyakinan hukum terhadap hakim. Gitu loh. Sulit. Itu. Makanya sekarang ini Peggy ini bisa kalah dalam pra peradilan. Gitu, Pak. Ya. Oke, itu aja pemahamannya. Jadi gitu ya, Bu Widya. Bu Widya jangan jelek-jelekan polisi ya, karena saya sekarang sedang membela polisi ya. Setiap ada komentar-komentar Bu Widya yang menjelek-jelekan polisi, saya pasti counter. Gitu ya. Bukan saya cari muka ya, tapi karena ini memang kami berbalas jasa kepada polisi karena polisi telah memberikan peluang untuk kerjasama sebagai 4 pilar. Itu aja ya. Itu pemahaman hukum yang perlu dicerna oleh masyarakat Indonesia. Kenapa para pakar hukum di Komisi 3 itu membuat Perpu ya, sehingga terjadilah undang-undang Omnibus Law dan lain-lainnya. Ya. Itu karena KUHP dianggap tidak stabil dalam melakukan proses hukum gitu kan, bertentangan dengan ajas-ajas hukum gitu kan. Makanya dibentuklah Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lainnya gitu. Ya seperti itu ya, dirubah KUHP itu. Oke, KUHP itu dirubah gitu. Maka karena hukum itu dinamis, bisa saja dirubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu gitu. Oke, dari saya itu aja. Dr. Kardiat Maulida Soebo SMH, CFLS CCMK mengucapkan selamat malam. Mohon maaf jika ada tutur kata salah. Bravo.